Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa bermajelis kembali di tempat yang mulia ini dalam suasana hujan. Yang ini merupakan salah satu nikmat dari nikmat Allah Azza wa Jalla yang wajib kita syukuri. Dan di antara yang disyariatkan oleh Allah Jalla wa Ala dan Rasulnya ketika turun hujan adalah kita mohon kepada Allah agar hujan yang Allah turunkan ini menjadi sebab kebaikan, menjadi hujan yang bermanfaat. Nabi mengajarkan doa ketika turun hujan dengan kita membaca Allahumma sayyiban nafi'an. Ini doa yang diajarkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Allahumma ya Allah sayyiban nafi'an. Jadikanlah hujan yang Engkau turunkan ini menjadi sayyiban, hujan yang nafi'an, yang bermanfaat. Juga ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, di antara yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam tentang hujan, bahwasanya ketika turun hujan adalah di antara waktu-waktu yang mustajab untuk seorang berdoa. Disebutkan dalam hadis, da'watani la turad. Ada dua doa yang tidak ditolak. yakni doa ini mustajab. Inda nuzulil matar, yang pertama adalah inda nuzulil matar, doa ketika turun hujan, ketika hujan sedang turun. Wa inda iltihamil jaish, dan ketika terjadi peperangan jihad fisabilillah. Itu waktu-waktu yang mustajab. Sehingga disyaratkan juga untuk kita memanfaatkan waktu nuzulil matar untuk kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Ya. Alhamdulillah kita dimudahkan bermajlis di tempat ini ya, dalam keadaan sehat walafiat. Dan insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan yang telah lalu. Ya. Masih membaca kitab At-Tanbihat Al-Latifah karya Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita masih berada pada pembahasan ayat kursi. Pembahasan ayat kursi. Di mana ayat ini di antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Sekali lagi, termasuk perkara yang wajib untuk kita pelajari dalam kehidupan di dunia ini adalah mengenal Allah Azza wa Jalla. Mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya. Dan kita tidak mungkin mengenal nama-nama Allah, sifat-sifat Allah kecuali ya
melalui ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan juga hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kita akan membaca ayat-ayat tersebut. Sebagian dari ayat-ayat Allah yang menyebutkan tentang sifat-sifatnya, nama-namanya. Di antaranya ayat kursi. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa dakhala fi dzalika ma wasafa bihi nafsahu fi a'dhami ayatin min al-Qur'an. Di antara ayat yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah adalah apa yang Allah sebutkan mengenai sifat dirinya di dalam ayat yang paling agung, yaitu ayat kursi. Sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu tentang keutamaan ayat kursi. Ayat kursi adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Quranul Karim. Ayat yang paling agung adalah ayat kursi. Itu di antara keutamaannya. Kemudian keutamaan yang lain. Siapa yang membaca ayat kursi, setiap selesai sholat fardu, setiap selesai sholat wajib, maka ini menjadi sebab dia masuk ke dalam jannah, surga Allah. Keutamaan berikutnya. Siapa yang membaca di waktu pagi, maka akan diselamatkan dari gangguan jin sampai sore hari. Siapa yang membaca di sore hari akan diselamatkan dari gangguan jin sampai pagi hari. Ini keutamaan yang ketiga. Keutamaan yang keempat adalah siapa yang membacanya sebelum tidur, maka Allah akan memberikan penjagaan kepada orang tadi. Dan tidak akan didekati oleh syaitan. Dari keutamaan-keutamaan ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita juga sudah menyimpulkan bahwasanya ayat kursi disyariatkan dalam satu hari, ya, dibaca setidaknya pada 8 tempat ini. Yaitu sekali di waktu pagi, sekali di waktu sore, sekali sebelum tidur. Ini semuanya 3, ditambah 5 sesudah sholat fardu. Maka ini semuanya 8 tempat disyariatkannya kita membaca ayat kursi. Dan di antara hikmahnya, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kenapa diulang-ulang? Sesuatu yang diulang-ulang itu menunjukkan sesuatu tadi penting, ya atau tidak? Ya. Tidak mungkin sesuatu yang penting, ya, atau sesuatu yang diulang-ulang atau tidak penting. Berarti ayat kursi ini adalah ayat yang penting untuk kita tadabburi, penting untuk kita baca, penting untuk kita amalkan. 8 kali sehari semalam. Sebagaimana sholat fardu 17 rakaat. 5 kali diulang-ulang. Bahkan sebelumnya, sebelum sholat fardu itu menjadi 5 kali sehari semalam, sebelumnya diwajibkan, diperintahkan oleh Allah kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam untuk dilakukan sehari berapa? 50 kali sehari semalam. Ini menunjukkan butuhnya kita kepada ibadah sholat ini. Kalau makan minum sehari berapa kali? 3 kali. Itu normal. Baik. Bahkan sekarang sudah ada orang yang sudah saya sekali saja. Pagi tidak, malam tidak, hanya sore saja. Atau mungkin siang saja. Untuk menjaga kesehatan. Demikian. Bukan karena tidak ada. Pagi minum saja atau sayuran sedikit. Ya. Dan orang dalam kehidupan dunia ini, untuk apa mereka mengumpulkan harta? Untuk apa? Ya untuk makan itu kan. Tetapi ternyata makan itu hanya 3 kali sehari semalam. Dan sholat sehari semalam 50 kali. Ketika awal kali diperintahkan. Kemudian setelah itu diberi keringanan sehari semalam 5 kali. Ini menunjukkan bahwasanya hajat kita kepada ibadah kepada Allah, zikir kepada Allah, hajat kita kepada ilmu Al-Quran wa Sunnah lebih daripada hajat kita kepada makan dan minum. Kembali kepada pembahasan.
Ayat kursi diulang-ulang dalam setiap hari. 8 kali ini. Hadza yadullu ala ahammiyati hadhil ayah. Ini menunjukkan betapa pentingnya ayat ini. Maka mari kita tadabburi ya, ayat kursi di kesempatan yang baik ini insyaallah taala. Ya. Kata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di. Walihada man qara'a hadhihi al-ayah fi lailatin lam yazal 'alaihi min Allah hafizun wa la yaqrabuhu syaitan hatta yusbih. Karena agungnya ayat ini, maka siapa yang membaca ayat ini fi lailah di waktu malam, lam yazal 'alaihi min Allah hafizun. Maka dia akan mendapatkan penjagaan dari Allah. Wala yaqrabuhu syaitan, dan tidak akan mendekatinya syaitan. Syaitan tidak akan mendekatinya. Hatta yusbiha, sampai subuh. Kenapa demikian besar keutamaan ayat kursi? Kenapa ayat ini adalah ayat yang paling agung dalam Al-Quranul Karim? Wadhalika, yang demikian itu sebabnya adalah listimaliha ala ajallil ma'arif wa awsa'is sifat. Karena ayat kursi ini terkandung di dalamnya ilmu yang paling agung, ajallil ma'arif. Jadi ayat kursi adalah ayat yang paling agung karena di dalamnya mengandung ajallil ma'arif, pengetahuan atau ilmu yang paling ajal, yang paling jalil, yang paling agung. Wa awsa'is sifat. Dan ayat kursi adalah ayat yang di situ menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua sifat-sifat Allah kembali kepada ayat kursi. Kembali ke dalam ayat apa? Kursi. Bicara sifat Allah apa saja, ya, kembalinya kepada ayat kursi. Ada di dalam ayat kursi. Wabillahi itu. Ini kesimpulannya ma'asyiral muslimin. Sebelum kita masuk pada ya, rincian dari kalimat-kalimat yang ada dalam ayat kursi. Fa'ayatul kursi, ayat kursi adalah ayat yang paling agung. Karena ayat ini mengandung ajalil ma'arif, ilmu yang paling agung. Wa awsa'is sifat, dan ayat yang menyebutkan sifat-sifat Allah secara luas. Diawali ayat kursi dengan kalimat tauhid. Allahu la ilaha illa huwa. Diawali dengan kalimat la ilaha illallah. Ya. Dan la ilaha illallah adalah ya, kalimat yang paling agung. Fa akhbara annahu al-mutawahhid fil uluhiyyah al-mustahiq li ikhlasil ubudiyyah. Di dalam kalimat ini, Allahu la ilaha illa huwa, Allah mengabarkan kepada kita bahwasanya Dia, Allah Subhanahu wa taala, adalah al-mutawahhid, satu-satunya zat. Yani zat yang esa, yang bersendiri fil uluhiyah, di dalam sifat uluhiyah. Yani ilah yang hak hanya satu, yaitu Allah. Makanya dikatakan ya, la ilaha, tidak ada ilah yang hak illa huwa, kecuali Dia. Berarti satu-satunya ilah yang hak itu hanya Allah. Satu-satunya sesembahan yang berhak untuk diibadahi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lain. Sekali lagi ma'asyiral muslimin, diawali ayat kursi ini dengan kalimat ini. Allahu la ilaha illa huwa. Allah, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadahi illa huwa, kecuali hanya Dia saja. Sesembahan di muka bumi ini mungkin banyak, dan memang banyak. Ilah itu banyak. Yang disembah, yang diibadahi selain Allah banyak.
namun semuanya batil. Semuanya tidak benar. Matahari ilah, karena ada yang menyembahnya. Bulan juga demikian ilah, sesembahan, karena ada yang menyembahnya. Patung-patung juga ilah, karena ada yang menyembahnya. Jin, syaitan, iblis, itu juga ilah, karena ada yang menyembahnya. Jimat-jimat juga demikian ilah, karena ada yang apa? Menyembahnya. Namun itu semuanya adalah ilah-ilah yang batil. Alihah yang batilah. Ilah-ilah yang batil. Adapun ilah yang benar hanya satu. Allah Azza wa Jalla. Inilah makna kalimat la, tidak ada ilaha. Tidak ada ilah yang hak. Kalau ilah yang batil banyak. Tapi ilah yang hak hanya Allah. Illallah. Kecuali Allah. Illa huwa. Kecuali dia Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, dia Allah subhanahu wa ta'ala al-mustahiq li ikhlasil ubudiyah. Karena dia Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya ilah yang hak. Artinya hanya Allah saja yang berhak untuk kita mengikhlaskan ibadah untuknya. Memurnikan ibadah untuknya. Ya. Ini awal dari ayat apa? Kursi. Ternyata semua nabi, semua rasul dakwahnya adalah ini. La ilaha illallah. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai nabi yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi dan rasul seruannya sama, mengatakan kepada umatnya, qulu la ilaha illallah. Katakanlah oleh kalian la ilaha illallah. Tuflihu. Kalian akan beruntung. Katakanlah dengan lisan-lisan kalian. Yakinilah dengan hati-hati kalian. La ilaha, tidak ada ilah yang berhak diibadai illallah, kecuali Allah. Yakini dalam hati kalian dan buktikan dalam kehidupan kalian. Karena yang kita mendapatkan perintah dari Allah adalah mempersaksikan, bukan hanya mengucapkan. Kita diperintahkan untuk bersaksi. Asyhadu an la ilaha illallah. Bersaksi. Nah, dan dalam kehidupan dunia yang namanya persaksian, seorang dikatakan saksi kalau dia betul-betul berilmu, meyakini apa yang dia ucapkan, tahu apa yang dia ucapkan, bukan sekedar mengucapkan. Dipanggil oleh hakim, Pak Hakim, saya saksi atas kejadian pencurian itu. Ditanya oleh Pak Hakim, kamu tahu? Kamu lihat? Tidak tahu Pak Hakim. Diterima tidak persaksian? Tidak. Kamu yakin kalau dia yang mencuri? Tidak yakin. Loh, bagaimana akan dikatakan bersaksi? Tahu tidak, yakin juga apa? Tidak. Tidak mendatangkan bukti. Mana buktinya? Tidak ada bukti. Ini namanya main-main. Ini dalam urusan dunia. Lalu bagaimana dengan urusan yang paling agung ini? Yaitu ucapan la ilaha illallah. Kita disuruh untuk bersaksi. Asyhadu, saya bersaksi. Yakni lisan kita mengucapkan, hati kita meyakini, dan kita buktikan dalam amalan kehidupan kita dengan kita beribadah hanya kepada siapa? Allah. Karena makna la ilaha illallah, tidak ada ilah yang hak, yang berhak untuk diibadahi, yang kita wajib untuk mengikhlaskan ibadah kepadanya, illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah makna ya, la ilaha illallah. Kemudian diterangkan di sini dalam ayat kursi, siapa Allah itu? Huwa, dia adalah Al-Hayyul Qayyum. Ya. Disebutkan di sini dua nama. Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Hayyu dan apa? Al-Qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia Allah adalah Al-Hayyu, dia Allah adalah Al-Qayyum. Ini dua nama Allah. Al-Hayyu, Al-Qayyum. Nah, sebelum kita lanjutkan
Tadi di awal saya mengatakan, semua sifat-sifat Allah itu kembali kepada ayat ini. Ayat apa? Kursi. Yaitu kembali pada dua nama ini. Kembali kepada nama Allah Al-Hayyu dan nama Allah apa? Al-Qayyum. Sebut semua sifat Allah. Semua sifat Allah kembali pada dua nama ini. Al-Hayyu atau apa? Al-Qayyum. Kenapa demikian? Mari kita lihat keterangan Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya dia namanya adalah Al-Hayyu. Apa nama Al-Hayyu itu? Artinya zat yang memiliki sifat apa? Hidup. Saya tanya lagi. Hidupnya Allah itu hidup yang sempurna atau hidup yang kurang? Jawabannya, hidup yang maha sempurna. Walaupun sama-sama kita juga punya sifat hidup. Allah hidup, kita juga hidup. Ya, punya sifat yang sama, hidup. Tetapi sifat Allah tidak sama dengan sifat apa? Makhluk. Hidup kita adalah hidup yang penuh dengan kekurangan. Hidup yang diawali dengan ketidakadaan. Tadinya kita tidak ada. Hidup yang penuh dengan kekurangan. Hidup yang penuh dengan kelemahan. Ya. Sampai sedikit sakit. Ya. Sampai sedikit mata buram. Sakit sedikit tidak bisa berbuat apa-apa. Tidur. Ya tidur sudah. Orang kalau tidur tidak ngerti apa-apa yang ada di sekitarnya. Kebakaran pun tidak ngerti. Di sampingnya ada kebakaran. Tidak ngerti bahaya berada di sekitarnya. Itu hidup kita. Hidup yang penuh dengan apa? Kekurangan. Maka jangan sampai ada orang yang mengatakan sifat Allah sama dengan sifat makhluk. Tidak sama. Walaupun sama kalimatnya. Hidup. Kita hidup. Allah juga hidup. Tapi hidup kita adalah hidup yang penuh dengan kekurangan. Dan diakhiri dengan kematian. Itu kita. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita meyakini Allah memiliki nama Al-Hayyu, artinya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat hidup yang maha sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun dari sisi manapun. Hidup Allah adalah hidup yang maha sempurna, yang tidak diawali dengan ketidakadaan. Karena sifat Allah azali. Hidup Allah Subhanahu wa ta'ala azali. Tidak berpermulaan. Dan Allah abadi, kekal. Abadi. Hidup yang sempurna artinya segala sifat-sifat zat ada pada Allah Azza wa Jalla, zat yang maha sempurna. Hidup yang sempurna berarti hidup Allah adalah hidup yang maha sempurna. Yakni wadzalika yaqtadi kamala izzatihi. Berarti hidup Allah adalah hidup yang penuh dengan kesempurnaan, kemuliaan. Berarti Allah memiliki sifat kemuliaan yang maha sempurna. Wa qudratihi. Hidup yang maha sempurna adalah hidup yang diiringi dengan apa? Qudrah. Kekuasaan yang maha sempurna. Allahu ala kulli syai'in qadir. Berarti dalam sifat haya, sifat hidup ini ada sifat izzah di dalamnya. Ada sifat apa? Qudrah di dalamnya. Ada sifat ilmu, ya atau tidak? Hidup yang sempurna adalah ketika memiliki ilmu yang maha sempurna. Iya. Berarti Allah Azza wa Jalla zat yang memiliki ilmu yang maha sempurna. Wasyumula hikmatihi, zat yang memiliki hikmah yang mencakup segala sesuatu. Wa umum rahmatihi, dan memiliki sifat rahmah, yang rahmah Allah wasi'at kulla syai', mencakup segala sesuatu. Wa ghairiha min sifatil kamal al-dzatiyah, dan semua sifat-sifat kesempurnaan zat ada dalam sifat al-haya. Sifat apa? Hidup. Ya. Manusia kalau dikatakan sempurna, tentunya kesempurnaan manusia ya, kesempurnaan makhluk. Oh, ini makhluk yang sempurna. Ada orang mau daftar menjadi tentara. Nah, dicek. Sempurna enggak syarat-syarat? Oh, sempurna. Matanya bagus penglihatannya. Ya. Pendengarannya bagus. Ya. Kesehatannya bagus. Ilmunya bagus. Ini dia berarti memiliki kesempurnaan. Ini hanya sekedar contoh. Tetapi sekali lagi, manusia hidupnya adalah penuh dengan apa? Kekurangan. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup Allah
adalah hidup yang maha sempurna. Artinya Allah Subhanahu wa taala memiliki kesempurnaan ilmu, memiliki kesempurnaan pendengaran, memiliki kesempurnaan penglihatan, memiliki kesempurnaan kudrah, memiliki kesempurnaan izzah, memiliki kesempurnaan rahmah, memiliki kesempurnaan hikmah, memiliki kesempurnaan, semua kesempurnaan sifat zat ada pada siapa? Allah Azza wa Jalla. Berarti semua sifat-sifat zat kembali kepada nama Allah apa? Al-Haya, Al-Hayyu, yaitu zat yang hidup dengan sempurna. Yang hidup Allah adalah hidup yang maha sempurna. Ya. Bisa dipahami ya sahabat kiram? Ini nama Allah Al-Hayyu. Kemudian nama berikutnya adalah Al-Qayyum. Al-Qayyum. Apa makna Al-Qayyum? Ya. Kita perlu mengenal nama-nama Allah dan sifatnya. Kewajiban kita sebagai hamba Allah. Kita sudah tahu tadi makna nama Allah Al-Hayyu. Ya. Sekarang kita berpindah kepada nama berikutnya Al-Qayyum. Ya. Al-Qayyum. Apa makna Al-Qayyum? Al-Qayyum maknanya alladzi qama bi nafsihi. Yaitu zat yang berdiri sendiri. Berarti tidak butuh kepada yang lain. Tidak butuh kepada makhluk. Ini makna Al-Qayyum alladzi qama bi nafsihi wastaghna an jami'il makhluqat. Dan maha tidak butuh kepada seluruh makhluk. Ya. Maha tidak butuh kepada makhluk. Wa qama bil mawjudati kulliha. Dan dialah Allah yang mengurusi makhluk-makhluknya. Allah tidak butuh kepada makhluk, tetapi Allah lah yang mengurusi semua urusan makhluknya. Ini makna Al-Qayyum. Ini makna Al-Qayyum. Baik. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kalau suasana seperti ini memang kita merasakan lemahnya kita, ya. Hujan, ya kan. Antum. Memang kita ini hidupnya lemah, ya kan. Antum. Ya. Baik. Sudah kemampuan berpikir kita juga sudah melemah. Di hadapan kita sudah ada tampak kasur, ya kan, mantel, ya kan. Terus bener Pak. Nah, betul kan? Sama, saya juga seperti itu. Mulai ini sepet-sepet. Karena memang hidup kita ini hidup yang maha kurang. Ya. Kurang sudah. Kembali kepada masalah agar kita agak sedikit segar kembali. Al-Qayyum. Kalau Anda sebagai bapak nanti ditanya oleh anaknya, Pak, asmane Allah niku Al-Qayyum. Artine napa, Pak? Anda punya tanggung jawab sebagai seorang bapak untuk menjelaskan kepada anaknya apa itu makna Al-Qayyum. Karena kita setiap hari baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apa itu makna Al-Qayyum? Al-Qayyum maknanya tadi. Alladzi qama bi nafsihi. Yaitu zat yang berdiri sendiri. Dan tidak butuh kepada siapa? Makhluk. Dan dia Allah Azza wa Jalla yang mengurusi semua makhluknya. Ini makna apa? Al-Qayyum. Berarti pada nama ini, karena Allah mengurusi semua makhluknya, berarti masuk di dalamnya sifat-sifat yang banyak. Yarzuku, dialah yang memberikan apa? Rezeki. Yahluku, dialah yang menciptakan. Yumitu, dialah yang apa? Mematikan. Yuhyi, dialah yang apa? Menghidupkan. Yudhillu man yasha wa yu'izzu man yasha. Dialah yang memuliakan siapa yang Allah kehendaki dan menghinakan siapa yang Allah kehendaki. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah dialah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki dan menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Berarti pada kalimat Al-Qayyum terkumpul padanya semua sifat-sifat fi'liyah. Semua sifat-sifat apa? Fi'liyah. Kalau tadi Al-Hayyu
terkumpul padanya semua sifat-sifat dzatiyah, zatnya Allah. Karena sifat itu ada dua macam. Sifat dzat atau sifat apa? Fi'il, perbuatan. Ya. Wabillahi itu. Kalau sifat dzatiyah, dzat adalah yang terkait dengan zatnya Allah Azza wa Jalla. Adapun sifat fi'liyah adalah yang terkait dengan perbuatannya Allah. Yakhluqu, menghidupkan, menciptakan, ya, memberikan rezeki, memuliakan, memberikan hidayah. Inilah makna Al-Qayyum. Makna Al-Qayyum. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Betapa besarnya kekuasaan Allah. Betapa besar kesempurnaan qayyumiyahnya Allah. Coba kita renungkan. Makhluk yang sedemikian banyak ini. Yang kita tidak mengerti berapa jumlahnya. Manusianya. Jinnya. Malaikatnya. Hewan-hewannya dengan berbagai macam jenisnya. Siapa yang menghidupkan itu semua? Allah. Itu saja akal kita tidak bisa ya, tidak bisa memikirkannya. Semua Allah yang menghidupkan. Ya. Kita ini diri kita saja belum memikirkan yang lain. Saya hidup. Yang namanya orang hidup kan ada fungsi organ yang bergerak, ya atau tidak? Roh. Allah yang mengurusi roh kita. Darah ini berputar. Kemudian anggota-anggota tubuh kita ini, jantungnya, paru-parunya, pankreasnya, ususnya, ya, semuanya itu. Siapa yang mengatur sehingga kita bisa hidup seperti ini? Allah. Itu baru diri kita, yang kita sendiri tidak bisa memikirkannya dengan sempurna. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri-diri kalian, tidakkah kalian merenungkan? Allahu Akbar. Baru satu. Apalagi seluruh manusia itu. Allah yang menghidupkan. Baru urusan menghidupkan. Baru manusia. Belum lagi jinnya, belum lagi hewannya. Semut yang beribu-ribu yang kadang kita kaget. Ya, lagi bongkar-bongkar ya, lemari tiba-tiba penuh dengan semut. Masing-masing semut itu yang ngurusi Allah, yang menghidupkan Allah Azza wa Jalla. Belum lagi permasalahan rezeki. Rezeki tidak salah, semua diberi rezeki oleh Allah. Sampai hewan-hewan yang ada di dalam bumi, di dalam tanah, Allah yang berikan rezeki. Allah ini tidak mampu akal kita. Tidak mampu. Belum lagi bicara yang di dalam laut, apa yang terjadi di sana. Hewan-hewan itu, ikan-ikannya, Allahu a'lam bishawab, hanya Allah saja yang tahu. Itu baru menghidupkan, memberikan rezeki. Belum lagi mematikan. Janin yang ada di dalam perut ibu. Satu janin saja, kisahnya luar biasa. Kisah satu janin. Bagaimana dia dari air mani. Kemudian setelah itu 40 hari masih dalam bentuk air. Setelah itu berubah segumpal darah 40 hari. Kemudian berubah lagi segumpal daging 40 hari. Itu saja sudah menakjubkan. Setelah 120 hari diutus malaikat Allah Azza wa Jalla. Yunfahu bihi ruh. Ditiupkan ruh padanya. Tiba-tiba hidup. Allah yang menghidupkan. Itu baru kisah satu janin. Berapa janin yang sekarang sedang berkembang di dalam roh-roh. Atau dalam rahim ibu. Allahu a'lam. Berarti demikian sempurna sifat qayyumiyahnya siapa? Allah. Langit, bumi yang demikian besar, demikian teratur. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Hujan, tetes-tetes hujan ini yang sedang kita dengar suaranya, tidak salah mau jatuh kemana, tidak salah. Kalau tetes ini jatuhnya ke Cilacap, ya Cilacap tidak akan pindah ke tempat yang lain. Pernah suatu saat, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, ada seorang yang sedang berjalan di tengah padang pasir.
tiba-tiba terdengar suara dari langit. Suara malaikat. Isqi hadiqata fulan. Isqi hadiqata fulan. Turunlah hujan pada kebunnya fulan. Ada suara terdengar demikian. Hujanlah, turunlah pada kebunnya fulan. Maka orang ini memperhatikan langit. Tiba-tiba awan bergerak. Kemana ini awan berjalan? Tiba-tiba awan ini menurunkan hujan yang sangat deras. Semuanya terkumpul di sebuah lembah yang kemudian mengalirkan air hujan tadi pada aliran air. Diikuti aliran air ini, diikuti sampai air ini masuk ke dalam sebuah kebun. Di kebun itu ada seorang yang sedang mencangkul dengan alatnya, mengalirkan air. Karena kesempatan ada air. Didekati petani tersebut oleh orang ini. Apakah engkau namanya fulan? Karena tadi mendengar suara dari apa? Langit. Hujanlah pada kebunnya fulan. Sehingga dia menebak, jangan-jangan ini namanya fulan. Apakah engkau namanya fulan? Iya, nama saya fulan. Loh, dari mana kamu tahu nama saya fulan? Kemudian diceritakan, dikisahkan. Saya mendengar suara dari langit. Ini kisah Bani Israel yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kemudian ditanya, wahai petani, kenapa bisa seperti ini? Allah khususkan hujan untukmu. Petani itu mengatakan, sungguh saya tidak banyak berbuat. Namun setiap kali saya panen, mesti saya bagi menjadi 3. Sepertiga saya berikan kepada fuqara wal masakin. Sepertiga saya gunakan untuk makan saya dan keluarga saya. Dan sepertiga yang lain saya kembalikan lagi ke kebun untuk mengolah kebun saya. Demikian sempurna pengaturan siapa? Allah Azza wa Jalla. Inilah makna kalimat Al-Qayyum. Wabillahi taufiq. Jam berapa? 20.34. Biasa sudah selesai kan? Jadi kita sudah menyimpulkan 2 nama ini. Nah, ini awal dari surat atau ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang paling agung. Kalimat yang para nabi, para rasul berdakwah dengan kalimat ini. Kemudian dalam ayat kursi disebutkan 2 nama. Yang nama itu adalah nama yang paling agung. Karena semua sifat-sifat Allah kembali pada 2 nama ini. Kalau sifat itu adalah sifat zat, kembalinya kepada nama Al-Hayyu. Kalau sifat itu adalah sifat apa? Fi'il, perbuatan, seperti menciptakan, mematikan, kembali kepada nama Al-Qayyum. Maka 2 nama ini adalah nama yang paling agung. Disebutkan dalam hadis, bahwasanya 2 nama inilah yang kalau seorang meminta kepada Allah dengan menyebut 2 nama ini akan dikabulkan. Makanya di antara doa Nabi adalah memanggil Allah, Ya Hayyu, Ya Qayyum, bi rahmatika astaghitsu. Ya Hayyu, Ya Qayyum, bi rahmatika astaghitsu. Wahai Al-Hayyu, wahai Al-Qayyum, dengan rahmatku aku mohon pertolonganmu ya Allah. Maka di antara bentuk keimanan kita kepada nama Al-Hayyu dan Al-Qayyum adalah banyak berdoa dengan nama ini. Panggil Allah dengan nama-nama ini. Ya Hayyu, Ya Qayyum, mudahkan urusan saya. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Doa pada Allah dengan memanggil nama ini. Ini di antara sebab dikabulkannya doa adalah seorang berdoa dengan 2 nama Allah yang agung ini, Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Ini barangkali ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sedikit dari tafsir ayat kursi yang bisa kita sebutkan pada kesempatan yang mulia ini. Semoga yang sedikit ini berfaedah dan juga bermanfaat. Wassallallahu wasallama ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.